Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand langsung persiapkan diri untuk TC Timnas Indonesia usai Oxford United resmi tutup musim. Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand sudah menutup musim bersama klubnya, Oxford United, jelang persiapan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai sindir naturalisasi Timnas Indonesia, Peter Klamovski singgung kebangkitan Timnas Malaysia. Pelatih Tim Nasional, Timnas, Malaysia, Peter Klamovski menilai Timnas Malaysia memiliki berbagai aspek untuk bisa bangkit dan bersaing dengan negara tetangga, seperti Timnas Indonesia. Penjaga gawang Timnas Indonesia, Martin Paes, menyampaikan reaksi yang tidak terduga mengenai hukuman yang resmi dijatuhkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Skuad Garuda terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026, sayangnya, dalam kemenangan atas Bahrain, Martin Paes mendapatkan kartu kuning di tengah laga. Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand langsung persiapkan diri untuk TC Timnas Indonesia usai Oxford United resmi tutup musim. Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand sudah menutup musim bersama klubnya, Oxford United, jelang persiapan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan berlaga lagi pada bulan Juni nanti untuk melakoni dua laga terakhir di putaran ketiga dengan menghadapi Cina dan Jepang. Dua laga itu sangat penting, karena tim asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika gagal, peluang untuk lolos ke putaran keempat pun cukup besar setelah kemenangan atas Bahrain. Demi menjaga lolos ke putaran final atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, PSSI akan menggelar pemusatan latihan, TC, lebih awal di Bali. TC tersebut rencananya akan digelar pada 26 Mei 2025 mendatang di Bali, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada pekan ini. Kami akan TC lebih awal di Bali, tanggal 26 Mei. Kalau tidak salah, kata Erick kepada awak media di Menara Dana Reksa pada Selasa, 29 April 2025 lalu. Pemusatan latihan bisa dilaksanakan karena beberapa pemain sudah menyelesaikan musimnya dengan tim masing-masing. Pada Sabtu, 3 Mei 2025, malam WIB, Oxford United melakoni laga terakhirnya di kasta kedua Liga Inggris 2024 hingga 2025 menghadapi Swansea City. Mereka telah memastikan diri selamat dari degradasi dan akan tetap berlaga di divisi Championship pada musim depan. Dalam laga di markas Swansea, Ula Romeni bermain sebagai starter selagi Marcelino Ferdinand mengawali laga sebagai pemain cadangan. Namun, Marcelino diberi kesempatan untuk melakoni debutnya di kasta kedua Liga Inggris, menggantikan sang kompatriot, Ula Romeni, pada menit ke-77. Dalam laga ini, The West berhasil selamat dari kekalahan setelah sukses menyamakan skor 3 kali hingga duel berakhir imbang 3-3. Kini, Marcelino dan Romeni sudah tidak punya kesibukan lagi hingga Timnas Indonesia berlaga di bulan Juni mendatang. Mereka bisa untuk segera terbang ke Indonesia untuk mempersiapkan diri sebelum TC yang akan dimulai 26 Mei mendatang. Usai sindir naturalisasi Timnas Indonesia, Peter Klamovski singgung kebangkitan Timnas Malaysia. Pelatih Tim Nasional, Timnas, Malaysia, Peter Klamovski menilai Timnas Malaysia memiliki berbagai aspek untuk bisa bangkit dan bersaing dengan negara tetangga, seperti Timnas Indonesia. Namun, Klamovski menegaskan kebangkitan itu bisa terjadi jika semua aspek tersebut bersatu. Klamovski sendiri akhir-akhir ini tengah viral di Indonesia karena ucapannya yang menyindir program naturalisasi Timnas Indonesia. Padahal ia sendiri sadar bahwa secara level, Malaysia kini mulai tertinggal dari negara-negara tetangga. 1. Optimis bangkit. Kendati demikian, Klamovski optimis kehadirannya mampu membangkitkan Malaysia. Bagi Klamovski, Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, sudah terlalu lama tertidur sehingga harus segera bangkit agar bisa bersaing di level Asia. Untuk bisa bangkit,
Pelatih yang ditunjuk menggantikan Kim Panggon itu pada 1 Januari 2025 itu meminta segala pihak, baik pemerintah Malaysia, supporter, dan faktor lain untuk bersatu meningkatkan kualitas timnas Malaysia. Menurut saya, sepak bola Malaysia mungkin sudah lama tertidur. Sementara negara tetangga kita sedang maju pesat seperti yang Anda sebutkan tadi, ucap Lamovski saat menjadi tamu program Bola Itu Live, dikutip dari Makan Bola, Minggu, 4 Mei 2025. Dan saya rasa kita sebagai sebuah negara perlu membuka mata, bersatu, dan mengambil langkah yang tepat. Itu karena, sepak bola, negara ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa, tambahnya. Lamovski pun menilai salah satu faktor penting sudah dimiliki Malaysia untuk bangkit, yakni memiliki kompetisi yang baik. Jadi, karena itulah Lamovski optimis timnas Malaysia bisa bangkit. Agar para penggemar kembali jatuh cinta pada klub dan kembali tertarik pada Liga. Liga Super Malaysia bisa menjadi sesuatu yang istimewa di Asia. Liga ini benar-benar memiliki banyak pemain berbakat. Jadi, saya harap kami bisa maju, sambung Lamovski. Memang benar, ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, tetapi ada langkah-langkah dasar yang dapat diambil, mungkin paling cepat pada musim depan, lanjutnya. 2. Sempat sindir timnas Indonesia. Sebelumnya, Lamovski sempat menyindir program naturalisasi timnas Indonesia. Baginya langkah itu tak sejalan dengan prinsipnya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya, kata Peter Lamovski. Okezon mengutip dari Astro Arena. Penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, menyampaikan reaksi yang tidak terduga mengenai hukuman yang resmi dijatuhkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Skuad Garuda terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026, sayangnya, dalam kemenangan atas Bahrain, Martin Paes mendapatkan kartu kuning di tengah laga. Bagi kiper berusia 26 tahun tersebut, itu merupakan kartu kuningnya yang kedua di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, AFC memberikan sanksi kepadanya yang berarti Paes tidak bisa bermain pada laga berikutnya, yaitu melawan Cina. Meski begitu, ex-kiper FC Utrecht itu justru tetap bersemangat menyongsong laga, dan siap untuk menjadi supporter di pinggir lapangan untuk timnas Indonesia. Saya dukung timnas sebisa mungkin. Memberikan pengetahuan, kepemimpinan kepada tim, dan kemudian kita akan lihat apa yang akan terjadi, kata Paes dalam wawancara di kanal YouTube The Highway. Kami tahu pertaruhannya begitu tinggi melawan Cina, yang sulit ditembus, karena pertahanan yang terorganisir, katanya. Selain itu, larangan bermain di laga kontra Cina membuat Paes bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan menyesuaikan diri. Terlebih, di bulan Mei, Paes mengaku memiliki sekitar 10 pertandingan bersama klubnya, FC Dallas. Jadi dia sangat sibuk sekarang. Kemudian saya terbang ke Jakarta. Saya pikir di awal bulan Juni, 4 hari sebelum pertandingan, kata Paes. Jadi, untungnya, saya memiliki banyak waktu sekarang untuk menyesuaikan dengan zona waktu dan semuanya, tandasnya. Sementara itu, sosok yang mungkin akan menggantikan Paes adalah Emil Audero, yang sudah tersedia sejak bulan Maret lalu. Namun begitu, kiper keturunan Italia itu belum mendapatkan kesempatan debut seiring dengan kegemilangan Martin Paes di bawah Mistar. Audero pun diharapkan untuk bisa membantu timnas Indonesia meraih hasil terbaik di laga kontra Cina dan Jepang. Pada saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert tersebut berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin dari 8 laga. Mereka unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina, dan sebuah kemenangan atas tim naga di bulan Juni bisa mengunci setidaknya tiket ke putaran keempat. Media Cina keringat dingin, pemain ini disebut bisa bikin timnas Indonesia makin mengerikan jika dinaturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media besar di Cina, 163.com, melaporkan kecemasan mendalam atas kemungkinan bergabungnya bek tangguh Pascal Struijk ke skuad Garuda. Pasalnya, jika proses naturalisasi Struijk berjalan lancar, timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang sangat signifikan, terutama di lini pertahanan. Tidak tanggung-tanggung,
Media Cina menyebut kehadiran pemain Leeds United itu bisa menghancurkan harapan tim nasional mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Pascal Struijk, pemain bertahan berusia 25 tahun, saat ini bermain untuk Leeds United dan baru saja membawa klubnya promosi kembali ke Premier League. Lahir di Belanda, Struijk memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang kakek yang berasal dari Surabaya. Dengan tinggi 1,91 meter dan kemampuan bermain sebagai bek tengah modern yang tenang dan kuat dalam duel udara, Struijk sudah mencatat 148 penampilan bersama Leeds, dan dianggap sebagai salah satu tulang punggung pertahanan mereka. Ia bahkan mendapat julukan Van de Kecil, karena gaya mainnya yang mirip dengan bek tangguh Liverpool tersebut. Isu kepindahan Struijk ke timnas Indonesia semakin kuat setelah ia terlihat duduk berdampingan dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dalam sebuah pertandingan Leeds pekan lalu. Meskipun saat itu ia absen karena cedera, kehadirannya di sisi pelatih Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa komunikasi intens sudah terjalin. Media Cina pun menanggapi perkembangan ini dengan penuh kekhawatiran. Mereka menganggap kehadiran Struijk di lini belakang timnas Indonesia bisa membuat tim mereka makin sulit untuk mencuri poin saat bertandang ke Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Dalam artikelnya yang dirilis pada 1 Mei 2025, 163. Berita hangat, bak jadi bom waktu. Media Cina takut Pascal Struijk jadi amunisi tambahan timnas Indonesia jelang lawan timnas Cina. Mari simak berita selengkapnya. Media Cina 163 ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas Cina. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini, dia merumput bersama klub Inggris, Leeds United. 1. Pascal Struijk segera dinaturalisasi. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kala Leeds United berlaga. Kala itu, Pascal Struijk memang tak memperkuat timnya karena cedera. Tak sekadar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan berbincang. Potret yang tersebar di media sosial ini semakin membuat isu Pascal Struijk bakal segera dinaturalisasi menjadi WNI kencang berembus. 2. Media Cina ketakutan. Media Cina pun turut soroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda masih melakoni 2 laga lagi di grup C. Mereka akan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Bagi Cina sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini, Cina terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dengan 9 poin. Untuk jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Cina perlu finish di 4 besar. Diketahui, tim peringkat 1 dan 2 lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 bakal lanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang, dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Tulis 163, dikutip Kamis 1 Mei 2025. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada Juni tahun ini, ia akan dapat mengenakan kostum timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang lanjutnya. Jika Struijk berhasil dinaturalisasi,
akan lebih sulit bagi tim Cina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Cina butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau playoff, tulis media Cina tersebut. Di sisi lain, pekerjaan proses naturalisasi Struijk juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar, tutupnya. Buset dah, harimau Malaya. Udah ada nyali ini. Media Malaysia, antusias timnas Malaysia tantang timnas Indonesia pada September 2025. Kesempatan jajal 7 pemain keturunan baru. Mari simak berita selengkapnya. Media Malaysia, antusias timnas Malaysia tantang timnas Indonesia pada September 2025. Sebab itu jadi kesempatan menjajal 7 pemain keturunan baru. Timnas Indonesia disebut-sebut akan menggelar turnamen mini pada September 2025. Dua negara diundang untuk tampil, yakni Timnas Malaysia dan Timnas Lebanon. 1 September 2025 kabar tersebut pertama kali diunggah oleh akun media sosial @dsnfootball. Turnamen disebut akan berlangsung pada FIFA Matchday pada 1 dan 9 September 2025. Hal itu langsung disambut dengan baik oleh media Malaysia. Lewat akun TikTok @palataubola, mereka senang karena timnas Malaysia dapat menjajal 7 pemain keturunan baru. Waktu terbaik untuk mencoba 7 pemain keturunan baru. Indonesia berencana menjadi tuan rumah turnamen mini pada FIFA Matchday 1-9 September 2025. Bunyi unggahan tersebut dikutip Kamis 1 Mei 2025. Turnamen ini akan menampilkan Indonesia, Malaysia, dan Lebanon. Namun, turnamen ini bergantung kepada kelolosan Indonesia ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lanjut unggahan itu. Ya, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 via jalur otomatis maupun babak keempat. Saat ini, skuad Garuda duduk di posisi 4 klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 9. Anak asuh Patrick Kluivert berjarak 1 poin dengan timnas Arab Saudi di urutan 3 dan 4 angka ke timnas Australia di tangga kedua. Sisa 2 pertandingan pada Juni 2025 akan krusial untuk ketiga negara tersebut. Bila lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, maka Indonesia akan punya jadwal kosong pada FIFA Matchday September 2025. Sebaliknya, jika melaju ke babak keempat, tim Merah Putih harus melakoni 3 pertandingan tambahan. Namun, dari jadwal yang disusun AFC, 3 pertandingan di babak keempat akan dihelat pada Oktober 2025. Sangat tidak bisa dipercaya apakah Stai bisa ngeramal yang ditunggu Shin Tae-yong. Akhirnya kejadian juga, timnas Indonesia segera. Mari simak berita selengkapnya. Sesuatu yang ditunggu Shin Tae-yong akhirnya akan terjadi kepada timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Skuad Garuda telah menjalani 5 tahun bersama sang pelatih Korea Selatan yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019 lalu. Namun demikian, PSSI memutuskan kerjasama dengan Shin Tae-yong pada bulan Januari 2025 lalu, terlepas dari kontribusinya. STY telah berhasil membangun skuad timnas Indonesia hingga mampu mendekati putaran final Piala Dunia 2026. Sang pelatih berusia 54 tahun berhasil membantu timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Bersama Shin Tae-yong, skuad Garuda meraih 6 poin dari 6 laga hingga November 2024 dan punya peluang untuk lolos ke putaran final. Namun, Shin Tae-yong kini telah pergi dan Patrick Kluivert menjadi penerusnya mulai Januari lalu. Dalam laga debutnya,
yang digelar 20 Maret 2025, Kluivert menderita kekalahan telak dengan skor 1-5 saat timnas Indonesia dibantai Australia. Namun, kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain berkat gol oleh Romeni membantu skuad Garuda untuk menjaga asa lolos. Kini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 9 poin dari 8 laga. Skuad Garuda unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang menempati urutan kelima dan keenam. Masih ada 2 laga lagi yang harus dimainkan pada bulan Juni nanti, dan duel kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sangat penting untuk dimenangkan. Jika mampu memenangkan laga itu, maka skuad Garuda kemungkinan besar akan mengunci tiket ke putaran keempat. Masih ada peluang lolos langsung ke putaran final, namun melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih memungkinkan untuk timnas Indonesia. Dengan situasi yang ada saat ini, penantian Shin Tae-yong akhirnya tiba setelah sang pelatih asal Korea Selatan pernah menyampaikannya pada 2024 lalu. Ketika putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 baru dimulai, STI pernah berbicara kepada media Korea Selatan Daum bahwa targetnya adalah peringkat ketiga atau keempat. Saya pikir jika Anda menetapkan tujuan dan melakukan yang terbaik, maka impian Anda pasti akan terwujud, kata Shin kepada Daum. Shin Tae-yong mengindikasikan bahwa kelolosan langsung ke putaran final dengan finish di 2 besar tidaklah realistis. Jadi, dia menargetkan peringkat 3 atau keempat. Saya tak mau memberi tekanan kepada para pemain melalui sesuatu yang tidak realistis. Jadi saya targetkan finish di peringkat ketiga atau keempat, kata Shin. Masih dari wawancara yang sama. Kini, target Shin Tae-yong tersebut hampir menjadi kenyataan meskipun dia tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada Maret lalu, meski bukan lagi pelatih skuad Garuda, STW masih menyaksikan kiprah mantan anak-anak asuhnya melalui berbagai cara nonton bareng di Jakarta. Dia pun memberikan dukungan dan bahkan ikut bergembira setelah timnas Indonesia menang atas Bahrain lewat gol oleh Romeni. Impian Shin Tae-yong soal timnas Indonesia tetap dibawa meskipun sang pelatih tidak lagi menjabat. Ini tidak hanya menjadi penantian panjang bagi pelatih berusia 54 tahun itu, melainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Timnas Indonesia diremehkan, Cina prediksi laga kontra Bahrain akan lebih sulit. Ada kesempatan untuk Cina cukup optimis menatap 2 laga tersisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan menghadapi Indonesia dan Bahrain pada 2 laga pamungkas grup C. Mereka akan bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 5 Juni mendatang. Terakhir Jang Yuning dan rekan-rekan menjamu Bahrain 5 hari berselang atau pada 10 Juni 2025. Mereka sama sekali tak melihat laga tandang ke SUGBK sebagai pertandingan sulit. Kesempatan kini ada di tangan pelatih Ivankovic, tulis Sohu dalam artikelnya. Mereka punya kans besar di tandang melawan Indonesia karena Indonesia ingin balas dendam. Bermain bertahan, serangan balik, dan sektor sayap bisa mencetak gol, lanjut mereka. Ini akan sedikit lebih sulit menghadapi Bahrain di kandang. Namun, apabila tim bisa bermain seperti saat babak kedua melawan Australia, ada kesempatan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga berikutnya, tutup media tersebut. Sementara itu di kubu timnas Indonesia, 3 poin menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia wajib menang demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, meski sulit finish di posisi runner-up, masih mungkin untuk dicapai skuad Garuda. Timnas Indonesia masih ada kesempatan. Inilah regulasi resmi AFC
untuk jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Bagaimana pendapat kalian? Mari kita bahas di Beria ini. Regulasi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia banyak dibicarakan warganet tanah air. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal dimainkan pada Oktober 2025. Akan ada 6 negara untuk memperebutkan 2 tiket lolos otomatis terakhir ke ajang Piala Dunia 2026. 6 negara bakal dibagi dalam 2 grup dan juara grup bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Peringkat kedua bakal menjalani playoff antar benua pada November 2025. Kabar tersebut berawal dari minat Cina yang ingin jadi tuan rumah ronde keempat. CFA telah mengumumkan bahwa Tiongkok akan mengajukan tawaran untuk babak playoff kualifikasi Piala Dunia FIFA AFC yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober. 3 hari pertandingan, 8, 11, 14 Oktober. Penawaran telah dibuka di antara kota-kota Tiongkok untuk mencari tempat yang tepat untuk menyelenggarakan acara tersebut. Batas akhir pengajuan adalah 6 Mei lanjutnya. Lalu, akun bernama Footy Ranking mengabarkan bahwa AFC telah membuka penawaran menjadi tuan rumah di ronde keempat bagi negara-negara manapun. AFC telah membuka undangan penawaran kepada asosiasi anggotanya untuk menjadi tuan rumah putaran 4 Piala Dunia, tulis Footy Ranking. Akan ada 2 grup di putaran 4, masing-masing akan dimainkan di tempat terpusat lanjutnya. Bagaimana dengan regulasi resmi dari AFC? Badan tertinggi sepak bola Asia tersebut sebenarnya sudah merilis aturan tersebut sejak 2023. Berdasarkan rilis resmi dari AFC, hak sebagai tuan rumah dilekatkan kepada 2 tim dengan performa terbaik di ronde ketiga. 2 grup terpusat yang diisi masing-masing oleh 3 negara, hak tuan rumah hanya akan dimiliki oleh 2 tim terbaik dari ronde ketiga, tulis rilis AFC. Bagaimana kesempatan timnas Indonesia sebagai tuan rumah? Saat ini, Uni Emirat Arab dan Irak difavoritkan sebagai tuan rumah ronde keempat. Dengan 2 laga sisa, timnas Indonesia punya 9 poin dan berada di peringkat terbawah. Artinya, skuad Garuda masih punya kesempatan untuk jadi tuan rumah ronde keempat. Uni Emirat Arab mengoleksi 13 pon, sedangkan Irak dengan catatan 12 poin di ranking kedua. Syaratnya, timnas Indonesia harus bisa memenangkan semua pertandingan di sisa ronde ketiga agar bisa menjadi tuan rumah. Tentu, kondisi tersebut harus dibarengi dengan hasil tim-tim lain di 2 laga sisa. Bak kacang lupa kulitnya. Apa benar berkat fans timnas Indonesia, Elkan Bagot raih penghargaan di Blackpool FC? Bagaimana pendapatmu? Mari kita bahas berita selengkapnya. Pemain asal Indonesia, Elkan Bagot segera menyelesaikan masa pinjamannya di Blackpool FC di musim 2024-2025. Jelang kembali ke Ipswich Town, Elkan mendapatkan penghargaan Community Championship alias juara komunitas dari klub yang tengah bertarung di divisi ketiga Liga Inggris. 1. Berkat fans timnas Indonesia penghargaan itu diberikan dalam acara Malam Penghargaan di Blackpool FC, Selasa 29 April 2025, waktu setempat. Media Inggris Blackpool Gazette menyebut, Elkan mendapatkan anugerah Community Championship karena kerja kerasnya di luar lapangan. Setelah itu, pemain pinjaman Ipswich Town, Elkan Bagot, dinobatkan sebagai juara komunitas, Community Championship, atas kerja kerasnya di luar lapangan, tulis Blackpool Gazette, dikutip pada Kamis 1/5/2025. Kemungkinan besar penghargaan ini diberikan karena Elkan turut mendongkrak popularitas klub. Terlebih Elkan sempat bermain untuk timnas Indonesia yang dikenal mempunyai supporter militan. 2. Banyak cedera. Meski demikian, Elkan sejatinya kurang beruntung selama di Blackpool FC. Berstatus sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town, Elkan sering berkutat dengan cedera yang membuatnya absen dari pertandingan. Sejauh ini,
Elkan baru membuat 18 penampilan plus 1 assist di Blackpool FC. Meski begitu, pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut sering berperan krusial ketika dibutuhkan. Sementara itu, Blackpool FC juga memberi penghargaan untuk pemain lainnya. Di antaranya adalah pemain terbaik pilihan supporter yang didapat Ashley Fletcher, pemain terbaik musim ini yang diberikan kepada Oli Casey, dan gol terbaik yang direngkuh oleh Tom Bloxham. Blackpool FC kini duduk di peringkat 9 klasemen sementara Liga 3 Inggris 2024-2025. Mereka mengoleksi 64 poin dari 44 pertandingan musim ini. Elkan dan Blackpool tinggal menyisakan 2 laga lagi. Setelahnya Elkan akan kembali berstatus pemain Ipswich Town mulai 31 Mei 2025.